Sebetulnya kalau di Doris itu agak naif kalau mengatakan ada perbedaan pelayanan. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita abaikan BPJS, di mana logikanya? Wong penghasilan kita 90% dari BPJS. Ada bersamaan 3 pasien masuk nih. Satunya itu karena kecelakaan lalu lintas, jatuh, lecet, ke UGD. Tapi ada juga orang yang kena serangan jantung. Ada yang satunya itu panasnya tinggi sekali. Tapi besok yang ribut dilayani lama sekali di UGD, pasti yang lecet-lecet itu. Salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah kesehatan, dan salah satu rumah sakit terujukan di wilayah Bumi Tambun Bunga ini adalah Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus. Telah hadir bersama saya PLT Direktur Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus, Bapak Dr. Suyuti Syamsul. Bersama saya Anissa Baril Wahdah, inilah podcast Ruang Redaksi, mendengar, mengulas, dan menginspirasi. Selamat datang Dr. Suyuti. Terima kasih. Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus kan saat ini masih menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Bumi Tambun Bunga. Biasanya penyakit rujukan apa Pak yang diterima oleh Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus? Ya, jadi kita ini sebetulnya kalau bicara rumah sakit rujukan, kita itu membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, rumah sakit rujukan regional, itu mengampu beberapa kabupaten. Ya, kita ada 3. Yang pertama adalah Rumah Sakit RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, yang kedua RSUD Murjani Sampit, yang ketiga adalah RSUD Muara Tewe. Nah, posisi Doris itu rumah sakit rujukan provinsi, mengampu 3 rumah sakit rujukan regional ditambah rumah sakit yang bukan rujukan regional tapi langsung mengirim ke Doris. Nah, itu posisinya saat ini. Nah, sehingga memang rumah sakit ini, Doris terutama, itu boleh dibilang rumah sakit yang dikhususkan mengurusi penyakit-penyakit berat. Apa penyakit-penyakit berat itu? Biasanya penyakit-penyakit degeneratif, penyakit tidak menular. Contohnya kanker, stroke, kemudian penyakit-penyakit gangguan endokrin, ya. Meskipun juga harus mengurusi penyakit-penyakit infeksi, terutama penyakit infeksi yang tidak bisa diatasi di rumah sakit rujukan regional, termasuk mengatasi, melayani yang disebut dengan emerging disease. Jadi itu adalah penyakit infeksi baru seperti COVID kemarin maupun flu unta, flu burung. Nah itu. Nah, atau penyakit-penyakit re-emerging, penyakit yang sebelumnya kita sudah anggap sudah bisa kita atasi, ternyata muncul lagi. Jadi itu ya. Jadi kalau saat ini memang yang paling banyak sih yang kita hadapi adalah ya penyakit-penyakit degeneratif ya, jantung, stroke, sama penyakit endokrin ya, kemudian penyakit-penyakit ginjal dan sebagainya, itu yang saat ini kita laksanakan. Oke. Tadi Bapak Suyuti menyampaikan juga melayani terkait jantung juga. Nah, saya baca kemarin tuh Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus sudah bisa melaksanakan operasi jantung terbuka ya Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, jadi ini program bersama ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Jadi saat ini memang Doris itu kita dorong untuk bisa maksimal ya, termasuk operasi jantung terbuka, baik orang dewasa maupun anak, kemudian mampu melakukan operasi stroke ya, dan beberapa layanan-layanan yang sulit, misalnya termasuk terapi radiasi ya. Terapi radiasi itu juga dilaksanakan. Kemudian setelah itu Doris akan mengampu rumah sakit kabupaten, sehingga misalnya pada tahun 2027 ya, target kita itu seluruh rumah sakit di Kalteng itu sudah bisa memasang ring jantung. Ya. Kemudian tahun 2030 itu seluruh rumah sakit rujukan regional itu sudah bisa operasi jantung terbuka. Kenapa harus seperti itu? Kalimantan Tengah ini kan luas sekali. Sehingga kalau misalnya orang serangan jantung terus hanya bisa dipasang di rumah sakit Doris, itu berat. Karena kan golden period serangan jantung itu kan hanya 5 jam.
Kalau lebih dari 5 jam, meskipun kita bisa balikkan situasi, kondisinya akan tetap menimbulkan masalah. Nah itu, jadi selama ini memang Doris itu berada sebagai posisi pengampu rumah sakit kabupaten kota ya, dan harapannya ya semuanya nanti itu tadi semua bisa menyelesaikan mengerjakan pasang ring tahun 2027, 2030 rumah sakit rujukan regional sudah bisa operasi jantung terbuka. Ya saat ini di Kalimantan Tengah baru Doris ya yang bisa melaksanakan ya, tetapi harapan kita nanti 2030. Kenapa kita pakai 2030? Kan kita harus siapkan sumber dayanya ya, termasuk manusianya kita latih, kemudian peralatannya ya, harus dipenuhi gitu ya. Dan selama ini untuk rumah sakit Doris itu karena dia masuk rumah sakit kanker, kemudian untuk rujukan umum kanker, stroke, kemudian jantung dan urologi itu peralatannya nanti akan dilengkapi oleh pemerintah pusat ya, dan itu tidak lagi melalui pembelian kita tapi langsung dikirimkan alatnya saja ya. Terkait sumber daya manusia sendiri Pak, tenaga kesehatan yang menangani bedah jantung terbuka ini sebelumnya seperti apa Pak? Ada sekolah khusus gimana? Jadi sebetulnya kan ada memang kita punya tenaga yang kita sekolahkan ya, sudah selesai ya, sudah bergabung di Doris, itu spesialis bedah toraks ya, bedah toraks, jadi dia memang spesialisasinya membuka tulang rusuk gitu ya sekitar jantung. Nah itu sudah selesai. Nah kemudian kita kursuskan dia untuk mengikuti teknik pembedahan jantung. Nah kemudian kerjasama dengan Rumah Sakit Harapan Kita itu kan tidak bisa langsung, jadi dikawal oleh Rumah Sakit Harapan Kita, dan ini sudah yang kelima kalinya kita mengadakan operasi. Nah tinggal 2 kali lagi kita sudah bisa mandiri tanpa bantuan dari mereka ya. Berarti ini masih diawasi terus Pak ya? Sebetulnya sih bukan diawasi, mereka datang untuk memastikan misalnya. Jadi pada saat operasi ada timnya dari mereka untuk melihat apakah kita sudah bekerja dengan bagus dan kemudian mengambil tindakan kalau ada hal-hal yang perlu ditindaki. Tapi nanti 2 kali lagi pertemuan kita sudah bisa lepas dan bisa secara mandiri. Berarti sampai saat ini penanganan bedah jantung sudah tidak keluar dari Kalimantan Tengah lagi Pak ya? Iya. Jadi kalau hanya untuk bedah jantung terbuka sementara sudah kita laksanakan dan tidak perlu keluar. Tapi kan kalau tetap ada yang mau keluar kan kita nggak bisa larang orang gitu ya. Ya. Oke, masih terkait SDM tenaga kesehatan di Doris seperti apa Pak saat ini? Apakah dokter mencukupi dan tenaga kesehatan lainnya Pak? Sebetulnya kalau dari sisi dokter itu ya kita kan berharap setiap jenis spesialisasi itu minimal 4 orang ya. Ya memang ada yang sudah 6, 7 tapi masih ada juga yang cuma 2, 3 gitu ya, sehingga pemetaan kita semuanya bisa diadakan ya, dan itu pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan kan memberikan beasiswa untuk memenuhi itu. Yang memenuhi itu tidak hanya di Doris sebetulnya tapi juga di Hano dan RSJ Rumah Sakit Provinsi. Nah sehingga harapan kita nanti setiap spesialisasi itu minimal dokternya 4. Kenapa harus 4? Karena itu kan tidak mungkin dia bekerja 24 jam. Nah sehingga mereka bisa membagi waktu dan kemudian memungkinkan mereka misalnya mengikuti kursus-kursus atau pendidikan kedokteran berkelanjutan. Karena kalau hanya sendirian kan artinya kan nggak boleh cuti, nggak boleh ini kan begitu ya. Sehingga memang harapan kita setiap spesialisasi itu minimal 4 ya. Dan saat ini ada yang sudah lebih tapi masih ada yang kurang. Nah, tapi secara umum jumlah dokter spesialis di Doris itu kan sebetulnya sudah cukup banyak ya, kurang lebih mungkin sekitar 65-an ya. Nah, jadi sudah lebih dari banyak. Jadi dari sisi semua spesialisasi itu sudah hampir ada. Nah yang masih kita kejar itu subspesialis namanya. Ya, jadi misalnya kalau dia ahli penyakit dalam, ada subspesialis lagi, misalnya dia ginjal gitu Khusus ya. lagi Pak ya. Atau misalnya ada yang gastroenterologi itu hanya untuk pencernaan dan hati. Nah itu yang sementara kita dorong. Ya. Terkait tenaga kesehatan sendiri Pak, apakah ini banyak dari masyarakat Kalimantan Tengah sendiri dan merekrut dari universitas-universitas di wilayah Kalimantan Tengah? Kalau untuk tenaga kesehatan kan kita bisa pilih ya. Kalau untuk dokter spesialis
saat ini memang itu bervariasi. Ada yang dari luar yang datang ya, dan itu menurut saya tidak terlalu bermasalah sepanjang dia mau bertahan di sini ya. Makanya kalau yang kita kasih beasiswa itu ketentuannya harus mengabdi 20 tahun ya, 20 tahun. Ya memang harapan kita orang-orang Kalimantan Tengah yang lebih banyak, tapi kan tidak bisa terlalu cepat kita dorong ke sana ya, tetap bertahap. Ya meskipun saat ini kebanyakan yang kita berangkatkan untuk pendidikan spesialis kan masyarakat Kalimantan Tengah ya, tapi yang dulu-dulu kan suka tidak suka kita harus ngambil dari luar. Kenapa? Karena di Kalteng ini kan produksi kita memang nggak ada untuk spesialis. Ini baru kita mau mulai spesialisasi obstetrik ginekologi. Nah sehingga suka tidak suka yang ngambil dari luar lah sebagian gitu ya. Nah, tapi untuk tenaga kesehatan di luar dokter spesialis itu sudah sebagian besar ya, mungkin mayoritas lah ya dari Kalimantan Tengah. Berarti program peningkatan SDM juga dilakukan oleh Doris Pak ya? Ya pasti ya, tapi sebetulnya kalau untuk lebih banyak dinas kesehatan sebetulnya yang tanggung jawab. Kalau Doris ini kan lebih spesifik ininya ya, internal dia, tapi kalau untuk secara keseluruhan itu dinas kesehatan. Oke. Rumah sakit Doris, kalau saya baca di literatur itu juga menjadi rumah sakit pendidikan Pak ya? Ya. Itu seperti apa Pak? Jadi rumah sakit pendidikan itu kita sebetulnya satu rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran UPR. Jadi kan kalau pendidikan dokter itu kan ada tahapan yang disebut dengan pre-hospital ya. Itu pendidikan kuliah di kampus, itu sampai S1-nya selesai. Tapi setelah itu kan pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi ini kan harus di rumah sakit. Yeah. Nah, saat ini Doris masih menjadi rumah sakit pendidikan utama. Sebentar lagi juga akan menjadi rumah sakit pendidikan spesialis gitu ya. Nah, selain rumah sakit pendidikan untuk dokter, itu juga rumah sakit pendidikan untuk perawat, ya, untuk perawat, bidan dan sebagainya. Sehingga memang orang yang beraktivitas di Doris itu tidak hanya pegawai Doris, tapi juga mahasiswa yang banyak ya. Ada yang dokter muda, ada nurse muda, ada mahasiswa keperawatan, mahasiswa kebidanan. Jadi cukup banyak aktivitas di Doris. Ya. Selain Universitas Palangkaraya ini, Universitas Muhammadiyah juga mulai membuka fakultas kedokteran. Ya. Bagaimana kesiapan Doris sebagai RS pendidikan, Pak? Kalau secara aturan, satu rumah sakit pendidikan utama itu tidak boleh dipakai dua. Oh. Ya, jadi setahu saya ya, kalau untuk Universitas Muhammadiyah itu rumah sakit pendidikan utamanya Rumah Sakit Murjani Sampit. Ya, meskipun mereka juga menyiapkan rumah sakit secara aturan. Tapi kalau untuk perawat itu boleh dipakai bersama. Jadi makanya kalau di Doris itu ada dari Eka Harap, ada dari Poltekkes, ada dari Betang Asi boleh. Tapi untuk kedokteran, karena pendidikan dokter ini kan lebih kompleks ya, lebih kompleks sehingga kita mencegah jangan sampai terlalu banyak dokter yang dibimbing, pembimbingnya nggak ada. Karena ini kan pendidikan kedokteran kan bukan seperti kelas modelnya gitu ya, di mana orang berceramah dan sebagainya kan harus terlibat dalam proses itu. Nah, sehingga kita sebetulnya itu untuk pembimbing klinis ya, namanya dosen pembimbing klinis itu kita atur satu dokter itu sebetulnya maksimal membimbing 6 mahasiswa. Bahkan kalau untuk pendidikan spesialis itu satu dosen membimbing 1 sebetulnya itu yang betulnya ya, karena ya itu tadi model pendidikannya kan tidak diceramai gitu ya, tapi dia harus terlibat secara langsung, ikut memeriksa, membuat resume dan sebagainya. Nah itu tantangannya, sehingga kalau misalnya banyak rumah sakit, banyak fakultas kedokteran yang menggunakan, nanti keseimbangan rasionya antara pendidik dan dididik menjadi tidak bagus. Tidak seimbang Pak. Tidak seimbang, artinya kualitas dari output pendidikannya nanti tidak bagus juga. Tuh. Oke. Nah ini tadi juga disampaikan oleh Dr. Suyuti bahwa UPR juga akan membuka spesialis obji ya nih Pak ya. Untuk kesiapan Doris sendiri Pak? Jadi pendidikan spesialis ya, karena kita kan baru mulai satu ya ini, itu sebetulnya kerjasama apa nyebutnya ya, kuartepartit ya. Jadi ada 4 pihak yang terlibat, terikat dalam perjanjian bersama. Yang pertama adalah UPR, yang kedua adalah Universitas Pajajaran karena mereka pengampunya. Kemudian Rumah Sakit Doris sebagai tempat
praktek ya, tempat praktek, dan Rumah Sakit Pajajaran sebagai Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebagai pengampu ya, pengampu pendidikan spesialistiknya. Nah, saat ini memang kalau untuk proses penerimaan mahasiswanya kan tidak di kami ya, di mereka. Tapi kami lagi mempersiapkan, kemarin Pak Gubernur sudah setuju untuk memberikan pendanaan, karena memang itu kan di instalasi kesehatan reproduksi yang lantai 5 itu kan, yang lantai atas itu kan masih hall saja ya, jadi belum ada sekat-sekatnya, sehingga Pak Gubernur setuju untuk memberikan anggaran sehingga itu bisa digunakan untuk kelas, tempat diskusi, ruang jaga. Karena kalau pendidikan kebidanan itu terutama semester 1 sampai semester 2 itu dokternya kan 24 jam di rumah sakit, sehingga memang harus kita fasilitasi mulai dari tempat tidur, tempat laundrynya, dan sebagainya, karena dia tidak sempat pulang ke rumah pada saat proses pendidikan. Oke, baik. Nah, mungkin ini terkait Rumah Sakit Dori sendiri, Pak. Saat ini kan statusnya kelas B nih. Ya. Apakah ada saat ini sudah berproses untuk kelas A nanti? Kalau saya sih sebetulnya begini ya, klasifikasi rumah sakit itu kan saat ini ya, karena belum dicabut peraturannya, itu kan berdasarkan tempat tidur saja. Jadi kalau misalnya kelas A itu 400 tempat tidur, tapi kalau saya sih sebetulnya tidak terlalu fokus di situ. Ya untuk apa juga banyak tempat tidur kalau sumber daya manusianya belum memenuhi. Jadi kami memang ya tetap tentu ada rencana menuju kelas A, tetapi saya jauh lebih fokus untuk menyiapkan sumber daya manusianya, terutama subspesialistik itu dulu. Ya karena kalau rumah sakit kelas A itu kan secara aturan tidak boleh lagi menerima, apalagi kan pasien kita itu kan 95% kan BPJS. Secara aturan kalau kita kelas A itu nggak bisa menerima yang penyakit-penyakit dasar. Ya, misalnya kita nggak bisa menerima lagi penyakit kencing manis. Kalau toh mau terima kencing manis yang bermasalah, itu kan. Nah itu salah satu tantangannya. Nah kalau rumah sakit Doris itu kita dorong menjadi kelas A, sementara tidak ada rumah sakit kelas B, akan menimbulkan masalah dalam sistem layanan. Ya, sehingga memang harapan kita nantinya ada rumah sakit kelas B dulu di Doris, baru kita menuju A. Ya, menuju A. Karena ya itu tadi aturannya. Secara aturan tidak bisa lagi menangani penyakit-penyakit dasar. Ya apalagi macam diare nggak bisa lagi ke Doris pada saat itu kalau dia sudah kelas A. Ya itu tantangan-tantangan kita di lapangan ya. Nah, mudah-mudahan ada apakah rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah kota yang bisa ke kelas B sehingga kita bisa naik ke kelas A. Itu tantangannya ya. Nah, kalau di Hanau justru kalau dia kelas A itu malah memenuhi syarat. Kenapa? Dikelilingi oleh rumah sakit kelas B sekitarnya. Ada Murjani, ada Pangkalan Bun gitu loh. Nah, kalau kita kan di sini sekitar kita kelas C semua. Berarti maksudnya di sekitar itu boleh di kabupaten sekitar Iya, Pak, boleh ya? di kabupaten. Tapi kita ini kan kejauhan. Yang kelas B itu adanya di wilayah barat sana. Adanya di Pangkalan Bun sama di Sampit. Nah, sementara yang sekitar kita ini kan kelas C bahkan kelas D gitu loh. Itu tantangannya kalau kita langsung melompat ke kelas A. Tapi dari segi kesiapan ya kita sebetulnya tinggal ya kalau merujuk ke tempat tidur ya tahun depan pun kita bisa naik gitu kan, tinggal nambah tempat tidur selesai. Apakah gitu syaratnya cuma penambahan ya, tempat sampai tidur, saat Pak? ini karena peraturan menterinya hanya seperti itu ya itu syaratnya. Dan itu untuk ke kelas A harus pengajuan atau memang Ya, kalau kelas A itu yang tetapkan itu kan Kementerian Kesehatan. Kalau kelas B itu yang tetapkan provinsi. Nah, itu. Tapi dari rumah sakitnya mengajukan nggak? Dia mengajukan untuk pengakuan kelas. Nah, pengakuan kelas kalau dasarnya hanya tempat tidur ya dengan cepat kita penuhi. Nah, jangankan Doris, saya bisa misalnya membuat rumah sakit di kabupaten atau di kecamatan, saya tinggal perluas saja isi 400 tempat tidur. Langsung kelas A, persoalannya apa memang layak disebut kelas A hanya seperti itu? Kan bisa aja bikin hall gitu kan, isi 400. Sehingga memang kalau menurut saya lebih bagus kita siapin sumber daya manusianya, kemudian kita perbaiki clinical governance-nya gitu ya, kemudian kita bangun tata kelola rumah sakitnya. Kalau itu sudah beres, nah baru kita siapin ke kelas A. Oke.
Nah ini Pak, untuk di Rumah Sakit Doris sendiri Pak, ada kelas-kelas apa aja sih Pak? Kalau saat ini kan per Juni nanti ya, kita itu kan menggunakan kelas standar. Jadi Iya. tidak ada lagi kelas 1, 2, 3. Yang ada nantinya itu cuma kelas standar dan VIP. Nah, kelas standar itu semua peserta yang menggunakan BPJS, sementara kalau yang VIP kemungkinan besar itu menggunakan asuransi lain atau mau bayar sendiri. Nah, itu yang kebijakannya per Juni. Apakah nanti, karena ini kan tidak mungkin diberlakukan satu daerah ya, kan harus berlaku seluruh Indonesia. Apakah seluruh rumah sakit sudah siap, itu kan yang masih menjadi tantangan. Kalau Dori sendiri sudah ada ruangan KRIS-nya ya. KRIS itu adalah kelas rawat standar. Ya. Oke. Kalau untuk pelayanan sendiri Pak, bagaimana terhadap pelayanan BPJS? Karena kan stigma masyarakat biasanya kalau BPJS dengan yang ini ada perbedaan seperti itu. Sebetulnya kalau di Doris itu agak naif kalau mengatakan ada perbedaan pelayanan. Karena saya berani menjamin 95% pasien kita itu pasien BPJS. Oh, memang lebih banyak ke situ Pak ya? Iya. Sehingga kalau ada yang misalnya ada stigma di luar kalau BPJS lebih lambat dan sebagainya, saya kira tidak berbasis data itu. Itu perasaan orang yang mengatakan lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Kan begini, tantangan kita di rumah sakit pemerintah itu jumlah pasien terlalu banyak. Ya. Nah kalau di swasta itu pasiennya lebih sedikit. Artinya begini ya, kenapa di swasta lebih sedikit? Karena itu ada yang disebut dengan self selection. Kalau saya mau ke rumah sakit swasta, tentu saya sudah yakin punya uang banyak. Artinya secara umum saya akan memilih kalau nggak punya uang banyak, saya nggak ke swasta. Iya kan? Nah, tapi kalau saya misalnya karena pertimbangan tertentu tidak punya duit banyak, tidak punya kemudian meskipun mungkin punya duit, malas mengeluarkan, saya mau pakai BPJS, akhirnya saya ke Doris. Persoalannya karena tidak ada seleksi masuk ke Doris kecuali rujukan, menumpuk pasiennya. Nah, sehingga kemudian kesannya menjadi lama. Contoh, kalau di rumah sakit swasta, satu dokter, satu poliklinik mungkin hanya mengurusi 4-5 orang. Artinya dia menghabiskan waktu untuk berbicara dengan pasiennya setengah jam, itu cuma habis kira-kira 1,5 jam. Ya toh? Tapi kalau di Doris, satu klinik itu bisa melayani 60 orang satu hari. Anggap aja 10 menit saja. 10 menit saja dia diperiksa oleh dokter, kemudian wawancara, nulis resep 10 menit. Itu butuh 600 menit. Kalau 600 menit itu kita pakai konversi ke jam, artinya kita memeriksa orang 10 jam. Artinya kalau kita mulai jam 8, kita baru balik sekitar jam 4 sore. Ya, sekitar jam 5 sore baru kita balik. Ya. Nah, padahal jam kerja kita 6 hari. Selesai itu jam 1, itu yang kemudian menyebabkan misalnya cepat-cepat memeriksanya dan sebagainya. Itu belum lagi, itu baru rawat jalan, belum lagi dia harus operasi, dia harus PCT di rawat inap. Nah ini yang kemudian mendorong beberapa keterlambatan dalam pelayanan gitu loh ya, karena saya bilang 10 menit pun akan panjang sekali gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, ada beberapa dokter itu yang kalau operasi panjang betul. Karena memang ilmunya begitu. Contohnya bedah saraf. Bedah saraf itu bisa 8 jam sekali operasi. Nah karena 8 jam, artinya kalau dia mulai jam 8, jam 4 sore baru selesai operasinya. Kemungkinan hanya butuh hanya sanggup satu sehari. Karena kalau dia lanjut, dia udah capek, tingkat kewaspadaannya menurun, berbahaya bagi pasien. Nah, sehingga kemudian dibikinlah antrian. Dibikin antrian 1 sehari, jadi kalau dia masuknya ke 10, hari ke 10 baru dilayani. Tapi karena pakai BPJS, lalu ini kan kami pakai BPJS makanya begini. Yang dia tidak tahu, yang sebelumnya dia itu juga BPJS semua. Nah kan naif sekali ya dengan data 95% orang menggunakan BPJS, lalu kemudian kita mengatakan, BPJS itu tidak dilayani dengan bagus, loh BPJS semua kok. Adalah 12 yang menggunakan pembayaran sendiri, itu pun jarang sekali sebetulnya, ya jarang sekali. Nah ini saya pikir
penarikan kesimpulan yang tidak berbasis data sebetulnya yang mengatakan bahwa kalau BPJS itu disepelekan dan faktanya 95% pasien kita BPJS, kecuali sebaliknya pasien kita yang bukan BPJS 95%, 5%-nya BPJS mungkin iya gitu loh. Ya kan ini kan secara statistik menurut saya kesimpulan itu tidak valid gitu ya. Baik. Ya. Oke, Pak, kemarin ada kunjungan dari Gubernur Kalimantan Tengah ke Rumah Ya. Sakit Dr. Degi Sudpans. Apakah ada pesan khusus atau ada rencana-rencana apa dari? Ya intinya sih beliau berharap tentu pelayanan ditingkatkan. Kemudian jangan melihat pasien dari sisi pembiayaan ya, karena pemerintah provinsi menyediakan anggaran kalau memang dia tidak punya BPJS ya. Tapi sampai sekarang kan juga sebetulnya terus terang kepesertaan BPJS di Kalteng ini kan 104%. Jadi kalau berdasarkan data yang benar mestinya tidak ada lagi yang tidak punya BPJS. Nah memang ada beberapa masyarakat kita yang tidak aktif BPJS-nya karena dia bayar sendiri. Nah yang begini-begini kan biasanya Doris ambil alih dengan memindahkan kepesertaannya ke kolaborasi dengan Dinkes menjadi dibiayai provinsi. Nah itu sehingga tidak ada alasan untuk misalnya tidak dilayani. Cuma memang begini, kalau masuk ke Doris itu sekali lagi kan saya kasih tahu, saya infokan kan penyakit-penyakit berat yang kita layani itu mengapa Doris itu sejatinya hanya menerima rujukan. Tapi ada satu dua pasien kita yang datang ke UGD minta dilayani. Persoalannya di UGD itu kan begini, UGD itu namanya unit gawat darurat, itu yang didahulukan adalah mereka yang darurat. Ya. Jadi kalau orang masuk di UGD itu, yang pertama dilakukan triase namanya. Yang sudah mati ya sudahlah. Ya, sudah mati sampai mau diapain lagi. Kemudian ada yang disebut pasien dengan tanda merah. Tanda merah itu napasnya tersengal-sengal 12. Kemudian ada yang kuning itu masih bisa diajak bicara, kan gampang sebetulnya, masih bisa diajak bicara, tensinya masih bagus. Kemudian ada yang hijau. Ada yang hijau itu ya nggak ada masalah sih sebetulnya, tapi ikut masuk di IGD. Nah, karena UGD itu memang tujuannya adalah penyelamatan nyawa, maka yang didahulukan adalah yang merah. Nah, jadi saya biasanya ngambilkan contoh begini. Ada bersamaan 3 pasien masuk nih, satunya itu karena kecelakaan lalu lintas, jatuh, lecet ke UGD. Boleh ke UGD itu, tapi kan masuk kasus tidak gawat, tidak darurat. Tapi ada juga orang yang kena serangan jantung, ya toh? Ada yang satunya itu panasnya tinggi sekali. Berarti yang serangan jantung itu masuk kelompok merah, yang panasnya tinggi sekali itu mungkin 40 derajat itu masuk kuning. Nah, yang luka-luka lecet itu adalah masuk kelompok hijau, ya. Nah, tentu yang ditangani pertama adalah yang jantung. Prioritas kedua adalah yang panasnya tinggi. Prioritas ketiga terakhir adalah yang lecet-lecet. Tapi besok yang ribut dilayani lama sekali di UGD, pasti yang lecet-lecet itu. Kenapa? Karena dia masih melihat itu dokternya begini bolak-balik nggak ini. Kan ini yang terjadi sebetulnya gitu kan. Nah, sehingga memang harapan kita itu yang ke UGD itu memang yang terancam nyawanya gitu loh. Kalau misalnya hanya lecet-lecet kan bisa ke puskesmas, bisa ke ini. Meskipun kita nggak tolak, cuma memang nanti akan menyebabkan penumpukan pasien. Dan ketika di UGD terjadi penumpukan pasien, maka tujuan utama untuk menyelamatkan nyawa itu bisa bermasalah. Bisa bermasalah, sehingga memang harus hati-hati ya. Ya, kalau sudah di rumah sakit lain itu agak lumayan karena mereka kan menghubungi kita dulu. Ada nggak siap tenaga, ada nggak siap tempat tidur. Kalau kita jawab bahwa sudah siap, baru mereka bergerak. Nah, yang datang-datang ini yang agak susah, yang tiba-tiba kan ya. Okay. Kalau program prioritas sendiri Pak di RSTS tahun ini apa Pak? Kalau saat ini ya terus terang kalau saya untuk tahun ini adalah ini rahasia dapur sebetulnya, tapi nggak apa-apa masyarakat tahu, menyeimbangkan neracanya. Karena selama ini kan ya saya pikir sudah menjadi rahasia umum juga bahwa Doris mengalami defisit anggaran gitu ya, terutama BLUD-nya. Sehingga untuk tahun ini kita coba
Ya mudah-mudahan tidak lagi terlalu jauh defisitnya. Itu satu. Yang kedua memang saya jadikan BLUD itu tidak sepenuhnya tunduk pada aturan pemerintah ya. Tetapi bukan berarti lepas sama sekali, sehingga anggaran BLUD yang sebelumnya itu gelondongan, mulai tahun ini saya pisah menjadi lebih rinci. Jadi kalau misalnya mau beli bawang, karena rumah sakit ini kan organisasi pemerintah yang menurut saya tidak ada tandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang lain itu kan nggak pernah ngurus bawang, kalau kami ngurus bawang, beli rempah, beli garam gitu kan. Jadi mulai dari yang harga misalnya beli bawang sekilo sampai yang harga ratusan miliar itu kita urus. Nah, sehingga saat ini saya sudah mulai membuat menjadi rinci. Nah, itu bagian dari yang disebut dengan tata kelola rumah sakit yang lebih bagus. Jadi tidak bisa lagi semua unit itu seperti mendapat cek kosong. Kamu belanja deh, terserah kamu. Nah, sekarang harus jelas mau beli berapa bawangnya, telurnya selama setahun mau beli berapa itu harus terinci semuanya. Nah, kemudian karena kalau begini ya, rumah sakit jadi 98% penghasilan Doris itu dari BPJS. Nah, jadi saya juga mau koreksi kalau ada yang mengatakan bahwa kita abaikan BPJS, di mana logikanya wong penghasilan kita 90% dari BPJS. Tapi kan begini, BPJS membayar rumah sakit itu yang disebut dengan prospektif. Jadi misalnya kalau kita mau operasi usus buntu, BPJS kasih 5 juta, kita mau rawat 3 hari, mau 100 hari, tetap 5 juta. Tetap 5 juta dibayar oleh BPJS. Nah, sehingga rumah sakit bisa sehat itu kalau dia bisa melakukan efisiensi. Nah, ini yang akan kami coba. Kita mulai aktifkan kembali, ada yang disebut dengan clinical pathway. Jadi clinical pathway ini kalau misalnya ada satu jenis diagnosa, misalnya usus buntu, itu sudah jelas apa-apa sih yang mau diperiksa. Tidak seperti dulu lagi, usus buntu tapi semua laboratorium diperiksa. Padahal sebetulnya nggak dibutuhkan, tapi kan beban operasionalnya ada di rumah sakit gitu loh. Nah, sehingga sekarang kita coba kalau usus buntu memang hanya mau periksa misalnya sel darah putih, ya udah itu aja yang diperiksa. Tidak perlu CT scan untuk apa, ya kan? Nah, sehingga kita bisa melakukan penghematan, rumah sakit bisa ekspansi layanan. Itu. Kemudian yang keempat yang menjadi program kita adalah penertiban tenaga, ya. Jadi tenaga ini kita nakesnya kita mulai tertibkan, tidak boleh lagi main TTTV absen, harus ada di tempat. Kalau dokternya jaga, harus jelas jadwal jaganya, nggak boleh tidak menerima telepon pada saat jadwal jaganya, karena sampai saat ini memang kalau untuk dokter spesialis itu masih jaga ungkol ya, belum bisa kita karena memang jumlahnya masih terbatas. Tapi ada masa nanti mereka harus jaga di tempat ya kalau sudah memungkinkan. Dari sisi jumlah. Nah, itu semua yang kita perbaiki. Kemudian juga kita mencoba melakukan efisiensi di beberapa hal. Misalnya saat ini AC kalau ruangan kosong nggak boleh lagi ada AC yang menyala gitu ya. Rapat-rapat tidak boleh lagi ada kue gitu ya. Yang apa snack-snacknya nggak usah lah ya. Rapat 4 kali masa dapat 4 kali snack juga ya, padanya kan tidak sehat sebetulnya. Nah, itu yang hal-hal yang itu kita lakukan. Jadi kita sebetulnya secara umum kita menyebutnya sebagai membangun clinical governance yang bagus ya. Yang kedua itu adalah transparansi akuntabilitas pengelolaan anggaran. Yang ketiga adalah peningkatan sumber daya manusia. Itu 3 tema besarnya, tapi programnya kan banyak, kegiatannya juga banyak ya. Oke, mungkin closing statement ini dokter. Penyakit apa sih yang banyak ditangani di Rumah Sakit Doris dan mungkin imbauannya kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan? Jadi saat ini yang paling banyak di Doris kita atas itu yang saya sebutkan penyakit degeneratif tadi ya. Penyakit karena perilaku tidak sehat, makan makanan yang berlemak, yaitu terlalu banyak makan, jarang olahraga. Nah, itu muncullah kemudian kencing manis, stroke, jantung gitu, kanker gitu ya. Nah, sebetulnya penyakit ini bisa dicegah. Ini bisa dicegah penyakit ini ya. Yang namanya stroke bisa dicegah. Asal mau mengurangi makan garam, mau olahraga, mengurangi makan yang berlemak, bisa. Demikian juga kanker bisa dikurangi, mengurangi makan gorengan contohnya kan berdampak tuh.
Ya artinya memang semua orang akan mati. Tapi kalau bisa sih jangan mati sebelum 73 tahun. Kenapa? Karena di Kalteng ini usia harapan hidup 73 tahun. Sayanglah kalau mati usia 50 tahun. 50 tahun sudah pasang ring. Itu kan karena malas olahraga aja. Ya toh? 50 tahun sudah pasang ring. Itu kan karena makannya tidak terjaga. Ya toh? Nah, memang ya meskipun usia harapan hidup kita 73 tahun dan pada akhirnya semua orang mati, tapi kan ada orang yang suka mempercepat kematiannya. Bagaimana mempercepatnya? Ya dia merokok, kemudian jarang olahraga, makan yang enak-enak, itu kan bagian mempercepat kematian. Sehingga yang mestinya 73, ya cuma 50 tahun. Itu ya. Berarti meninggalnya jangan sakit ya, meninggalnya dalam kondisi sehat. Kalau saya sih berharap setelah 73 tahun itu, kita itu matinya mati mendadak aja semuanya gitu loh. Nggak usah sakit dan sebagainya. Kenapa enggak gitu loh? Kalau tuh sakit 5-10 hari aja, jangan sampai bertahun-tahun sakit gitu loh ya. Kalau saya gitu ya. Oke. Ya. Siap, terima kasih Ya, Dr. baik, Soyunti sama-sama. bincang-bincangnya bersama Ya. kami. Saya Anissa Barul Wadah pamit undur diri, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.